sini saya pribadi atas nama Sarul Rijal datang di sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama, yaitu yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita kenal Budi Dalton. Itu yang pertama. Dan yang kedua Sutisna alias Sule. Dan yang ketiga Sasongko Wijanarko alias Mangsaswi. Nah, ketiga nama ini kami anggap telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau di dalam ini kan ada laporan secara resmi. Kami dibacain aja. Untuk pasalnya itu menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau sara, pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 156 KUHP pasal 156A KUHP. Itu pasal yang dikenakan atas ketiga nama yang kami laporkan itu. Terkait apa Bang? Terkait laporan ini apa ya Bang? Isinya apa dari laporan Abang? Nah, dari laporan ini ketiga orang ini kami merasa bahwa dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Nah, perlu kami perjelas bahwa pada sepanjang masa hidupnya Nabi Muhammad itu atau Rasulullah yang kami agung-agungkan itu memerangi yang namanya minuman keras ini. Maka dari situ berangkat dari video yang dipublikasikan dan viral juga beberapa hari itu, kami yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, datang ke sini untuk melaporkan secara resmi ketiga nama yang ada di dalam video itu. Sebelum dilaporkan sudah ada komunikasi sebelumnya ke pihak yang dilaporkan? Kalau untuk komunikasi, ya tidak ada sama sekali. Pihak yang dilaporkan ada itikat untuk minta maaf atau Nah, kalau untuk itu sepanjang yang kami ketahui atau saya selaku pelapor belum ada. Kemarin kalau nggak salah dia cuman mengupload status temannya, tapi bukan dia, dan di situ tidak ada niatan untuk melakukan permohonan maaf atau merasa bersalah. Yang melakukan ucapan kan juga kenapa Sule dan Mangsaswi Nah, itu pertanyaan yang menarik. Kenapa Sule dan Mangsaswi kami laporkan juga? Dan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Bang, ini kan kejadian. Iya. Dia kan menyampaikan ini ekspresi untuk tertawa. Nah, di situ sama halnya dia membenarkan dan mengiyakan itu, dan kami anggap ya dia ikut terlibat.
Makanya saya sampaikan tadi untuk video mereka. Nah, sebelum kami di sini, kami tidak mengetahui ada video permintaan maaf atau permohonan maaf dari mereka itu sendiri. Bang, ini kan Mungkin selanjutnya bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya. Jadi harusnya minta maaf yang seperti apa bang? Dari klarifikasi dari pihak mereka. Jadi gini ya, Ada tuntutannya nggak? memang yang mengucapkan itu kan Budi Dalton. Tapi ketika di dalam video itu kita analisa, ternyata kan Sule dan Mang Sasu itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu seolah tidak ada yang salah gitu. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu. Karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad ya, kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian gitu loh. Bang, ini Kira-kira kan kalau nggak salah udah 3 tahun lalu ya videonya. Kenapa baru dilaporkan sekarang? karena klien kami sendiri baru tahu 2 hari yang lalu, makanya kenapa baru lapor. Dan mungkin banyak juga netizen atau publik yang baru tahu ternyata itu sudah lama, tapi kan baru mencuat seminggu belakangan gitu. Secara hukum sendiri itu bisa dijelaskan. Bisa kan, masa kadaluarsanya masih lama kan. Dan terkait dengan sudah ada permintaan maaf Budi Dalton, nah ini kan masalahnya terkait dengan agama, terkait dengan umat Islam yang di Indonesia ini mungkin lebih dari 80% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, bagaimana mungkin orang bisa minta maaf pada ajaran yang sudah dicidrai gitu. Sedangkan dia minta maaf pada tokoh-tokoh ulama, pada tokoh-tokoh ormas Islam gitu. Apa kapasitas ulama atau tokoh Islam untuk memaafkan dia? Sedangkan yang kecewa dan marah mungkin ada jutaan di luar sana, termasuk klien kami juga tidak ada permintaan maaf terhadap dia gitu. Dan tindakan hukum ini adalah bagian dari upaya dia untuk mewakili rasa kecewa dan sakit hati. Kenapa sih mesti bercanda itu modelnya begitu dan kualitasnya serendah itu gitu. Dan harapan kami tentu ke depan pelawak Indonesia itu kalau melawak cobalah yang lebih konstruktif, lebih progresif dan lebih menggembirakan untuk semua orang. Tidak ada rasa untuk misalnya menyudutkan atau melecehkan kelompok-kelompok lain gitu. Bang, ini kan undang-undangnya ITE ya? ITE termasuk Ya, ancamannya berapa? di atas 5 tahun. Tapi sebelumnya ini kan bicara soal masalah penistaan agama. Ada waktu nanti atau mungkin paling dulu terkait misalnya ini. Bagi kami tidak ini ya, tidak ada kaitannya dengan MUI, karena kan klien kami juga bagian dari umat Islam, dan ketika terkait dengan pasal-pasal hukum ya tentu lebih relevan kita konsultasi dengan penyidik ya. Dan kita dari jam 10 tadi sudah di sini, makanya setelah berdebat dan berdiskusi panjang akhirnya ya kita sama-sama menyepakati yang lebih relevan adalah pasal-pasal yang hari ini diterbitkan di dalam laporan polisi ini. Iya betul. Bang, bisa ditunjukin agama. Informasi yang menimbulkan rasa kebencian, penistaan agama, dan dijuntukkan dengan Undang-Undang ITE karena itu tersebar melalui internet atau YouTube kan. Bang, bisa ditunjukin apa-nya bang? Ya tentu penyidik sudah tahu ini ya, step-step hukum ya, tentu mereka akan diminta klarifikasi apa motif dari semua ini, karena klien kami juga mempertanyakan kenapa sih bercanda menyerempet agama yang sebenarnya itu kan sangat sensitif bagi orang yang memeluk agama tersebut gitu. Yang pengen ditunjukin bang? Sudah kami sodorkan dan kami berikan itu bukti video yang kami masukkan dalam flash disk, dan kita ajukan 2 saksi, yaitu teman dia yang dari awal memberitahukan kejadian atau tersebarnya video ini. Kalau Bang, ternyata coba video kasih tau, itu Bang. editan gimana bang? Ya itu nanti kan tergantung penyidik setelah melakukan penyidikan atau penyelidikan kan temuannya seperti apa. Saat direkam video yang abang kasih utuh atau cuma potongan-potongan yang viral? Itu cukup utuh ya, karena lebih dari 10 menit, dan kami sengaja mengambil video yang tidak ada komentar dari pemilik akun atau tidak ada watermark, tidak ada semua tambahan apapun, enggak, yang masih benar-benar kosong. Bang, ini kalau misalnya ada tuntutan dari abang sendiri, dari lapor meminta pihak yang pelapor ini untuk meminta maaf secara langsung umum melalui media massa terbuka atau Contohnya apa bang? Sebenarnya tergantung dari Budi Dalton, Sule, dan Mang Saswi. Motifnya apa dulu? Kalau memang motifnya sengaja dan ingin merendahkan atau
menghina agama Islam ya tentu kita inginnya dipidana. Tapi kalau ternyata itu hanya candaan yang sama sekali tidak ada niat, lalu memang keceplosan atau kehilafan, ya tentu kalau dengan komunikasi baik-baik klien kami sudah menyampaikan akan siap memaafkan dan memang tujuannya kan bukan untuk supaya orang dipidana, tapi mengetahui dulu motifnya apa, baru kita mengambil tindakan yang lebih lanjut. Kalau memang ini mencemarkan agama, ya kenapa kita diam saja, begitu kira-kira. Oke, memang lihat surat laporannya dong, Bang. Sudah meminta maaf. Ya, meminta maaf itu pada siapa? Gitu. Kalau memang kami baca itu di tokoh agama, apa relevansinya wong ini yang dicemarkan agama kok minta maafnya ke tokoh agama? Ya mestinya kan bisa lebih komprehensif lah, entah dengan bersujud di depan umum yang ditampilkan di depan publik sehingga jutaan umat Islam tahu, atau bagaimana kan begitu. Ya kalau memang dia ada ketulusan dan tidak ada niatan mencemarkan, ya kenapa tidak kalau memang ancamannya pidana. Bagaimana tuh siap meminta mereka bersujud? Kembali lagi, tapi ini baru pelaporannya. Ya, kalau memang mereka itu ikhlas, ya bersedia, kenapa harus tidak mengakui kalau memang mereka sadar? Itu kan hanya usul dari kami. Tentu kan kami juga tidak memaksa bahwa mereka harus sujud bagaimana supaya kita memaafkan, tidak. Itu kan nanti takut merendahkan mereka. Tapi kalau memang merasa khilaf dan niatnya tidak ada ke sana, ya tergantung keikhlasan mereka mau sujud atau enggak.